Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis regresi sederhana dan berganda. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Nur Aida, yang kedua Dwi Yuliani Indah Lestari, dan yang ketiga saya sendiri Jihan Aziza Iqbal pada mata kuliah Statistik dan Rancangan Percobaan kelas A Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen bernilai positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Contoh kasus yang kami angkat adalah pengaruh jumlah kalori per hari terhadap berat badan mahasiswa. Variabel independen X itu adalah jumlah kalori per hari, variabel dependen Y itu adalah berat badan. Referensi sebagai berikut. Pada bagian A, membuat scatter plot. Cara membuat scatter plot itu menggunakan tabel data pada Microsoft Excel, kemudian blok semua tabel datanya, lalu pilih menu Insert. Klik fitur Chart, pilih scatter plot, sehingga didapatkan grafik scatter plot sebagai berikut. Penduga bagi parameter model regresi perhitungan manual, seperti berikut dengan didapatkan sigma X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan sigma X, Y. Pada bagian B, persamaan garis regresi linear sederhana dengan rumus model regresi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah epsilon I. Didapatkan nilai 0 sebesar 2,608041 dan didapatkan B1 sebesar 0,148978486. Sehingga didapatkan persamaan garis regresi linear Y atau berat badan 2,608041 ditambah 0,148978486 X jumlah kalori per hari. Berikut adalah output regresi linear di Excel. Didapatkan B0 itu 2,608041, B1-nya 0,1488978, R pangkat 2 atau R square-nya 0,902677, T hitungnya 8,613976, dan F hitungnya 74,20058. Selanjutnya, pada bagian C, untuk mencari variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar pada kasus yang dipilih, kita mengambil uji hipotesis pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Apabila hipotesis pertama, maka beta 1 sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh jumlah kalori per hari terhadap berat badan mahasiswa. Dan apabila hipotesis 1 terjadi, maka beta 1 tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh jumlah kalori per hari terhadap berat badan mahasiswa. Untuk melihat pengaruh tersebut, kita mencari pertama SSE dan dimasukkan rumus sehingga didapatkan nilai sebesar 209,253986. Kemudian mencari S kuadrat dengan rumus SSE per N kurang 2 sama dengan 26,1567485. Selanjutnya SB1 didapatkan nilai sebesar 0,017294964119. Dan T hitung didapatkan nilai sebesar 8,6139762124. Dan T tabel untuk 10 data didapatkan nilai T tabelnya sebesar 2,751.
sehingga didapatkan kesimpulan karena T hitung sama dengan 8,613 lebih besar daripada 2,751, maka H0 ditolak. Artinya, jumlah konsumsi kalori per hari berpengaruh pada berat badan mahasiswa untuk taraf uji alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, untuk melihat juga apakah semakin besar jumlah kalori hari akan mengakibatkan semakin besar pula berat badan mahasiswa. Untuk itu diuji pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Dengan data perhitungan yang sama, yang membedakan di sini adalah T-tabelnya, alfanya tidak dibagi dua sehingga didapatkan nilai sebesar 2,3060 dan simpulannya karena T hitung sama dengan 8,613 lebih besar dari T-tabel yakni 2,3060, maka H0 ditolak, artinya semakin besar jumlah konsumsi kalori per hari akan mengakibatkan semakin besar berat badan mahasiswa untuk taraf uji alfa 0,05. Selanjutnya pada bagian D, untuk mencari koefisien determinasi digunakan rumus R kuadrat JK regresi dibagi JK total dengan R kuadrat memasukkan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 0,92 atau sama dengan 90,2%, yang artinya keragaman pada berat badan variabel Y dapat dijelaskan oleh keragaman pada jumlah kalori per hari atau variabel X. Pada bagian E, melakukan uji F, kita lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita menginput data tabel seperti gambar yang di sebelah kiri, lalu melakukan pengujian regresi linear dengan cara klik Analyze, lalu Regression, kemudian pilih Linear. Setelah itu muncul linear regression dengan memasukkan berat badan atau variabel Y dimasukkan pada kolom dependen, kalori per hari atau variabel X-nya dimasukkan pada kolom independen, lalu klik OK. Selanjutnya akan keluar output sebagai berikut. Lalu kita lihat seperti sebelumnya di bagian memperhatikan bagian tabel ANOVA di sini ada F hitung dan signifikan F, di mana nilai F hitung di sini adalah 74,256 dengan taraf signifikan F-nya itu sebesar 2,55 kali 10 pangkat min 5. Nilai signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa variabel bebas atau jumlah kalori per hari berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau berat badan untuk taraf signifikan 5%. Selanjutnya, untuk analisis regresi berganda di sini, perbedaan yang mendasar pada analisis sederhana dan berganda terdapat pada variabel bebasnya atau variabel independen, di mana regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk melihat prediksi bagaimana keadaan atau nilai turunnya variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Contoh kasus analisis regresi berganda yang kami ambil yakni daftar percetakan spanduk, di mana variabel independen atau X-nya itu adalah ukuran spanduk dan jumlah percetakan. Dan variabel dependen atau variabel Y-nya adalah biaya percetakan. Di sini kami mengambil referensi dari jurnal Perita Informatika sebagai berikut yang terlampir. Kemudian untuk tabel nilai konstanta dan koefisien regresi ditampilkan seperti data yang berikut, di mana X1 adalah ukuran spanduk, X2 adalah jumlah percetakan, dan Y adalah biaya percetakan. Dan total sigmanya sebagai berikut. Selanjutnya, persamaan garis regresi linear berganda diperoleh dengan rumus Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2. Di sini, kita menghitung dengan tabel yang kiri untuk mendapatkan nilai B1, B2, dan B0.
Beta 1 bernilai 1,25, beta 2 bernilai 5,5, beta 0 bernilai min 8,2. Sehingga persamaan regresi berganda min 8,2 tambah 1,25 X1 tambah 5,5 X2. Nilai beta 0 sama dengan min 8,2 artinya jika tidak ada ukuran spanduk dan jumlah pencetakan, namun biaya pencetakan spanduk sebanyak min 8,2. Nilai beta 1 yang bernilai 1,25 artinya jika jumlah pencetakan meningkat, maka akan terjadi penurunan untuk biaya pencetakan sebesar 1,25, di mana ukuran spanduk dianggap tetap. Nilai beta 2 sama dengan 5,5 artinya jika biaya pencetakan mengalami kenaikan sebanyak Rp1, maka akan terjadi penurunan sejumlah pencetakan spanduk sebesar 5,5, di mana ukuran spanduk dianggap tetap. Kemudian lanjut kepada variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar pada kasus yang dipilih. Berdasarkan persamaan garis regresi berganda, Y sama dengan min 8,2 tambah 1,25 X1 tambah 5,5 X2, nilai X1 menandakan ukuran spanduk dan nilai X2 menandakan jumlah percetakan. Karena nilai X2 lebih besar daripada nilai X1, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pencetakan lebih berpengaruh daripada ukuran spanduk dalam menentukan biaya pencetakan spanduk. Pada gambar di sebelah kiri, kita akan mencari F-tabel dengan memasukkan rumus PINF dalam kurung 0,05 titik koma jumlah data dikurang banyaknya variabel, menghasilkan nilai sebesar 0,693829,304. Dan pada gambar di sebelah kanan, terdapat F hitungnya sebesar 74,201. Berdasarkan kedua data, diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel, dengan 74,201 lebih besar daripada 0,69393829,304, maka ada pengaruh signifikan antara ukuran spanduk, jumlah percetakan, dan biaya percetakan, serta nilai signifikan bernilai 0,000, di mana 0,000 kurang dari 0,05. Artinya, hipotesis ini ditolak, atau dengan kata lain, X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, koefisien determinasi. Dengan rumus R kuadrat sama dengan beta 1 kali sigma X1 Y tambah beta 2 kali sigma X2 Y per sigma Y kuadrat, menghasilkan nilai 0,8675 atau 86,75%. Artinya sekitar 86,75% variasi variabel independen ukuran spanduk dan jumlah pencetakan dapat menjadi variabel dependen biaya percetakan. Selanjutnya melakukan uji F dengan cara pertama membuat tabel pada aplikasi Excel, kemudian menyimpannya dengan nama file dataset.xlsx. Selanjutnya, membuka aplikasi SPSS, kemudian klik file, lalu open, kemudian pilih data, setelah itu masukkan file dataset yang tadi. Sekarang melakukan pengujian regresi linear dengan cara klik analyze, lalu regression, kemudian pilih linear, maka akan muncul tampilan linear regression pada gambar di sebelah kanan. Kemudian, variabel biaya percetakan atau variabel tak bebas dimasukkan di kolom dependen, lalu variabel ukuran spanduk dan jumlah percetakan atau variabel bebas dimasukkan ke dalam kolom independen, sedangkan nomor dimasukkan ke kolom case labels. Kemudian, klik statistik, maka akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kiri. Setelah itu, checklist seperti di gambar, lalu klik continue. Kemudian, klik plots, maka akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kanan, lalu masukkan ZRESID ke dalam kolom Y, dan SDRESID ke kolom X, lalu klik continue. Kemudian, akan muncul output seperti ini.
Berdasarkan output tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran spanduk X1 dan jumlah pencetakan X2 dengan variabel tidak bebas biaya pencetakan Y memiliki hubungan yang signifikan atau sangat kuat. Sekian pemaparan materi analisis regresi linear sederhana dan berganda dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.